setia kepadamu, Tuhan. Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena di malam hari ini kita masih dipertemukan dalam ibadah gabungan pemuda di bulan September ini. Walaupun di situasi seperti sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Dan ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh, dengan kasih saya sebut, Ibu Pendeta Elizabeth Pusuloka STH. Dan untuk memulaikan ibadah, kita angkat Mars Pemuda. Pemuda GKSD, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKSD. Hari bersejarah dan kebanggaan kita, marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan. Tujuan kita semua. Ibadah gabungan Persekutuan Pemuda Jemaat GKSD Immanuel Palu saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati saudara sekalian. Shalom teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita akan menaikkan ucapan syukur atas anugerahnya dalam hidup kita, di mana kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Namun kasih Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Maka itu, mari kita mengangkat satu pujian yang akan membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus benar layak ditinggikan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi kita angkat. Tak terukur
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dalam hidup ini Tuhan, kami ingin selalu dekat denganmu, ingin selalu bersamamu dalam melewati hari-hari kami. Karena kami tahu, kami sangat membutuhkan kasih Tuhan datang melawat kehidupan kami. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian, tanda penyerahan diri kita pada malam hari ini. Mampirlah dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami, selalu lebih dari yang kami perlu. Untuk itu kami ingin di malam ini memberi diri kami berkomitmen bahwa kami akan selalu mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati,
kami ingin menyerahkan segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kuasa Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah memberi rancangan jahat, melainkan rancangan yang baik. Tuhan, inilah doa kami. Terimalah ungkapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah atas perkenaan Tuhan, kami akan selalu dilayakkan menerima berkat-berkat yang baru yang selalu tersedia bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita kembali mengangkat pujian ini dengan penuh penyerahan diri. Mampilah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Sobat muda yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam persekutuan ibadah pada malam ini, kita akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi nasihat, pengharapan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan masa muda kita. Namun sebelumnya mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan kekudusan-Mu ya Allah. Dalam kekurangan dan keterbatasan kami bersama anak-anak muda-Mu yang selalu setia mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam kesempatan yang indah, dalam ibadah gabungan persekutuan pemuda saat ini, kami hendak membuka, membaca, merenungkan firman-Mu. Kami memohon kuat kuasa Roh Kudus dari Tuhan untuk memampukan kami, sehingga benar-benar firman ini menjadi kekuatan pengharapan bagi kami, tuntunan dalam kehidupan di masa muda kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sobat muda yang terkasih dalam nama Tuhan, ibadah saat ini kita akan merenungkan berdasarkan program dari Persekutuan Pemuda Jemaat Immanuel Palu dalam tema di bulan September saat ini menjadi teladan dalam kasih. Dan bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama saya ambil dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat 18 hingga ayat ke-25. Setelah firman Tuhan terbuka, mari kita simak, kita dengarkan bersama-sama. Dalam judul bacaan, penderitaan Kristus sebagai teladan. Saya bacakan dalam nama Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis.
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepadanya yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah dan mampu memperlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat malam, shalom. Ada sukacita hari ini, tentunya kita anak-anak muda kita bersyukur di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah situasi yang terus mengajak kita membawa dalam sebuah perenungan. Allah masih hadir untuk menyapa kita, terlebih anak-anak muda sekalian, di tengah-tengah gejolak dunia dan berbagai persoalan yang menghimpit dalam hidup ini. Dalam tema menjadi teladan dalam kasih, saudara-saudara, saya teringat ada ungkapan berkata, jangan mencintai kalau tidak siap menderita. Jangan mencintai kalau tidak siap menderita. Ini kalau berbicara soal cinta mencintai, pasti pemikiran anak-anak muda soal pasangan-pasangan. Kita selalu berpikir dalam kaula muda, yang jelas mengenai kasih ini kita akan berpikir adalah sesuatu mencintai dan dicintai. Mari saudara-saudara kita garis bawahi dari kata kasih itu. Kita mau belajar dalam surat Petrus saat ini bagaimana dua bahagian digambarkan, yaitu bagaimana nasihat-nasihat ketika orang Kristen mau bersikap di tengah-tengah situasi keberadaan masyarakat, baik ataupun tidak baik situasi. Dan yang kedua saudara-saudara, bagaimana alasan kita dengan sikap yang hal demikian. Dikatakan dalam ayatnya ke-18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketaatan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Bagaimana? Jikalau kita disuruh untuk taat dan setia kepada yang bengis, bagaimana mencari keadilan, tapi disitulah bagaimana sikap kita, maka dikatakan menjadi teladan dalam kasih. Saudara-saudara, kembali saya mengajak kita mau berkata, apa itu kasih? Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Ketika kita memiliki pasangan kekasih hati kita, kita merasa dia memiliki, maka kita merasakan bahwa itu yang dikatakan kasih. Karena kita merasa memiliki, maka kita menjaga baik-baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara-saudara, sobat muda yang terkasih dalam nama Tuhan, apa itu kasih? Terus kita mempertanyakan apa itu kasih. Dalam definisi orang-orang pintar, salah satunya seorang pintar menyampaikan, dia bernama Bapak Karl. Apa yang dia katakan saudara-saudara? Bahwa kasih atau cinta menyembuhkan baik mereka yang memberi ataupun yang menerimanya.
Cinta atau kasih adalah menyembuhkan orang, baik yang memberi maupun yang menerima. Secara logika bisa kita terima. Tapi bagaimana dengan pernyataan kasih Allah, saudara-saudara? Kasih atau cinta dalam perjalanan kehidupan ini ada 4 yang harus kita ketahui. Berdasarkan tema kita menjadi teladan dalam kasih. Yang pertama, kasih adalah perintah. Kasih adalah perintah. Firman Tuhan berkata supaya kita saling mengasihi, ini adalah perintah. Sebagaimana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Namun kadangkala dalam kehidupan masa muda kita terlebih, kita tidak dapat mengontrol emosi kita, saudara-saudara. Yang pasti ketika kita tersakiti, kata kasih itu jauh. Ketika kita merasa terancam, kata kasih itu jauh. Bahkan cinta pun akan pudar ketika perasaan kita kecewa dan kita tidak merasa nyaman. Pasti kita akan berkata, itu tidak ada. Tuhan pun saudara-saudara tidak selalu memerintah supaya kita berbuat demikian. Tapi bagaimana Allah dalam Rasul Petrus ini berkata bagaimana mengajar kita supaya kita bisa berbuat baik di tengah-tengah situasi yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak memungkinkan. Tengah-tengah dunia yang ada, tidak mungkin saudara-saudara ketika anak kecil menangis langsung Tuhan katakan berhenti kau menangis dan tenanglah. Ketika anak-anak kecil ini menangis, tidak mungkin kita harus perintahkan kau berhenti menangis supaya tenang. Tidak, saudara-saudara. Tapi bagaimana inisiatif kita selaku anak muda di tengah situasi apapun kita bisa menjadi sebuah teladan kasih itu sendiri. Dan kedua, saudara-saudara, kita belajar tentang kasih. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Bagaimana pilihan anak muda jikalau kita mau menyatakan berbuat kasih itu yang terbaik dalam sebuah keteladanan kita di dalam Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kasih adalah tindakan. Ada orang berkata saya sangat mengasihimu. Ternyata orang yang dekatnya saja dia tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan di saat kita berkelebihan. Kita berkata saya sangat mengasihimu, ternyata dia selalu tersakiti. Jangan hanya menjadi slogan kita bahwa saya mengasihimu. Dan kemudian saudara-saudara, kasih adalah komitmen kita. Bagaimana komitmen kita dalam sebuah keteladanan kita dengan kasih yang Allah telah beri di dalam Yesus Kristus. Sobat muda yang terkasih di dalam nama Tuhan, sehingga selalu sering kita dengar dikatakan orang-orang kepintaran mengajar dan luasnya pengetahuan yang dimiliki belum tentu menjamin seorang bisa menjadi teladan. Kepintaran mengajar yang luas, pendidikan, pengetahuan yang kita miliki belum tentu menjamin seseorang bisa menjadi teladan. Pintar belum tentu bijaksana. Dalam hal ini saudara-saudara, bahwa firman Tuhan mengajar anak-anak muda sekalian bahwa sesungguhnya bagaimana sosok Yesus, penderitaan Kristus, sebuah keteladanan Kristus. Karena Kristus kita ada sampai saat ini. Karena Kristus anak-anak muda boleh menjalani masa muda sampai saat ini. Karena Yesus Kristus, karena kasih-Nya, kita masih boleh menikmati hidup yang penuh anugerah yang Allah beri saat ini. Bagaimana kita menjadi teladan dalam kasih. Manusia meninggalkan untuk menjadi pola dan panduan hidup bagi orang percaya lainnya. Tokoh yang menjadi teladan kita itulah Yesus Kristus. Bagaimana teladan kasih Yesus yang ditinggalkan saat proses sengsara sampai ia mati di kayu salib. Kita belajar saudara-saudara, yang pertama kembali kita lihat teladan pengampunan. Ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan Yesus ditangkap untuk disalibkan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sahabatku, luar biasa.
Kata sahabatku mengungkapkan sebuah eratnya hubungan dalam cinta kasih, bahwa Allah tidak pernah melihat perbuatan salah yang dilakukan Yudas saat itu, sehingga Yesus berkata, sahabatku. Luar biasa saudara-saudara. Kadang anak-anak muda kalau tersakiti ya kadang sulit untuk memaafkan. Jangankan dengan sesamanya, dalam kehidupan bersama orang tua, kadang sakit hati, kekecewaan berdampak lama-lama baru bisa untuk pudar. Dan juga saudara-saudara, mari kita melihat teladan kerendahan hati dalam kitab Filipi. Allah jadi manusia. Sebuah keteladanan kerendahan hati, Tuhan Yesus rela menanggalkan semua kemuliaannya. Dia tidak memandang sebuah hal yang harus dipertahankan, tapi Yesus mau menunjukkan sebuah kerendahan hati. Maka dengan demikian saudara-saudara, bagaimana kita harus meneladani hal demikian. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Kehidupan anak muda dalam sebuah kerendahan hati akan dapat berpikir bijaksana dalam memutuskan setiap apa menjadi sebuah keputusan yang pasti. Yang jelas saudara-saudara, itu akan menuju kepada kemuliaan nama Tuhan. Kemudian saudara-saudara, teladan kemurahan hati dari Yesus. Sepanjang umur hidupnya, kemiskinanlah yang mewarnai. Tempat dilahirkan bukan miliknya, dan lain-lain bukan miliknya. Semuanya dikatakan belajar dari sebuah kemiskinan, tapi kaya dalam sebuah kemuliaan nama Tuhan. Itulah kehidupan. Memang kadang kita berkata anak muda ini gengsi gede-gedean. Tapi yang kita mau belajar saudara-saudara firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian saudara-saudara, adik-adik, teladan dalam beriman. Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib supaya kita tidak binasa. Dikatakan anak-anak muda, saya beriman, saya pengikut Yesus. Tapi ketika kita bergaul saudara-saudara, tidak menunjukkan sosok kita bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Pergaulan dunia anak muda selalu menjerumuskan anak-anak muda masuk kepada jurang kebinasaan. Bagaimana kita menjadi teladan dari sama kita, dari orang lain di seberang sana, jikalau situasi kehidupan kita tidak mencerminkan pergaulan kehidupan anak-anak Tuhan. Maka dengan demikian saudara-saudara, kita belajar dari sebuah penderitaan Kristus. Yesus mati bangkit semua untuk kehidupan umat manusia. Karena Tuhan katakan, saya tidak mau anak-anak Tuhan ini binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu adik-adik muda yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam keterbatasan kita, dalam berbagai kehilafan kita hanya memohon kepada Tuhan diberi roh hikmat. Mintalah bukan hikmat dunia, tapi hikmat dari Allah untuk memampukan kita anak-anaknya mampu menjadi teladan dalam kasih. Teladan kasih itu yang utama, yaitulah Yesus Kristus. Itulah teladan kita. Maka jalanilah kehidupanmu dalam pengharapan, karena masa depanmu ada di tangan Tuhan. Jadilah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur sambil kita mengangkat pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi
langit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bagi teman-teman pemuda yang telah mengumpulkan persembahan di rumah, boleh langsung diserahkan ke masing-masing bendahara kelompok, dan bendahara kelompok akan menyerahkan ke bendahara pemuda jemaat. Adik-adik muda yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kembali kita satu hati, kita akan mengangkat syafaat kita. Mari kita berdoa dalam kerapuhan dan ketidakberdayaan kami Tuhan. Tapi kami bangga, kami selaku anak-anak muda-Mu. Kami adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Terima kasih kesempatan yang indah dalam persekutuan ibadah gabungan, persekutuan pemuda jemaat Immanuel Palu. Kami terus diajar oleh Tuhan dalam sebuah kehidupan perjalanan masa muda kami. Memang masa muda adalah masa yang sangat menyenangkan. Tapi di balik itu Tuhan, banyak peringatan-peringatan tentang kehidupan yang harus kami jalani di muka bumi ini. Ada aturan-aturan, norma-norma yang harus kami taati selaku pengikut-pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan yang telah kami dengar bersama dalam sebuah keteladanan penderitaan Kristus. Kristus mati, disalibkan dan bangkit kembali memenangkan maut demi kami manusia. Salah satunya anak-anak muda sekalian, tolong kami dalam kerendahan hati kami, dalam komitmen iman kami setia mengiring Yesus di tengah-tengah dunia ini. Apapun situasi, tawaran dunia, kesenangan, kemewahan dunia materi yang ada, cinta tidak dapat untuk menukarkan dengan sebuah iman kami di dalam Yesus. Ajarlah kami anak-anak muda untuk setia mengiring Tuhan dalam setiap hidup ini. Berkati anak-anak muda-Mu ya Tuhan, yang setia saat ini beribadah memuliakan Tuhan. Mulai dari kelompok pelayanan 1 sampai ke kelompok pelayanan 18. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Beri roh hikmat bagi kami sekalian, sehingga terus dimampukan oleh Tuhan. Kami menghargai kesempatan masa muda kami, karena masa muda tidak akan terulang kedua kalinya. Satu kali dalam kehidupan kami, sehingga semua anak-anak kami, anak muda, berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, berguna bagi keluarga, gereja, bangsa, masyarakat. Tuhan tolong anak-anak muda-Mu dalam setiap perjalanan hidup mereka. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan mereka, yang bergumul soal jodoh mereka, yang bergumul dalam pendidikan mereka, perkuliahan mereka. Semuanya Tuhan telah letakkan di tangan Tuhan, bahwa Allah telah merancang damai sejahtera sukacita bagi anak-anak muda kami, sehingga mereka memperoleh yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga ajarlah mereka menghitung hari-hari mereka sedemikian, sehingga mereka memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan berkati para pengurus yang ada dari sektor 1 sampai 18. Biarlah mereka tetap setia dalam sebuah pelayanan di tengah-tengah situasi yang dialami saat ini, tidak memudarkan semangat mereka. Pengurus pemuda jemaat Immanuel Palu, Tuhan berkati mereka sekalian dalam tanggung jawab yang selalu setia untuk melaksanakan setiap pelayanan dalam sukacita demi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan ini, tim musik, tim multimedia. Tuhan, semua talenta yang Tuhan beri ini merupakan anugerah yang terindah. Oleh karena itu berkati seluruh anak-anak muda-Mu, sehingga mereka bertanggung jawab setiap karunia-karunia talenta yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Berkati orang-orang tua yang setia untuk mengarahkan anak-anak muda, sehingga mereka berjalan pada terang kasih Tuhan. Semua rencana-rencana mereka ke depan Tuhan kami letakkan di tangan Tuhan.
Mari Tuhan berkati setiap kehidupan kami, bahkan keberadaan bangsa negara kami, keberadaan kota Palu, situasi yang kami alami saat ini. Kami percaya wabah ini akan berlalu di muka bumi ini dan kami boleh menikmati hidup dalam sukacita. Namun semuanya itu dalam rancangan dan kasih Tuhan. Terima kasih setiap kebaikan Tuhan yang kami alami dan kami rasakan di sepanjang hidup ini. Dan kami aminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Masa muda kami adalah masa yang indah di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus ada pada kasih karunia Tuhan. Terima kasih setiap kebaikan Tuhan. Dalam ibadah ini kami boleh memberi persembahan syukur kami. Mari Tuhan berkati, biarlah menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa ya Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini sempurnakan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang terus menyertai kehidupan kami. Amin. Pada saat ini kita akan masuk dalam berkat. Untuk itu kita mengangkat satu pujian, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Saudara-saudara, sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu, menyertai kehidupanmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.